Perkenalkan, nama saya Immanuela Tehupuring, NIM 2001-02-04-9 UTS Sistem Operasi. Apa itu proses? Proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Berbagai macam definisi mengenai proses telah dicetuskan secara sederhana. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Status proses. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status, terdiri dari yang pertama new, pembentukan suatu proses, yang kedua running, instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi, yang ketiga waiting, proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi, yang keempat reading, proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor, yang kelima terminated, proses telah dieksekusi. Proses control block atau PCB. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block. Juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Status proses. Status yang mungkin adalah new, ready, running, waiting, halted, dan seterusnya. Program counter, suatu perhitungan yang mengindikasikan alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi untuk proses tersebut. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan tipenya, tergantung pada arsitektur komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambahkan informasi kode bersama dengan program counter. Keadaan status informasi harus disampaikan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel, peg atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu nyata yang digunakan, batas waktu, jumlah count, jumlah job atau proses, dan banyak hal lagi. Informasi status 1/0. Informasi tersebut termasuk daftar dari perangkat 1/0 yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Yang berikutnya, thread. Proses merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Sebagai thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern yang telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-threads. Misalnya, user melakukan pekerjaan secara bersama, yaitu mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread terbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional untuk heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengajarkan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Berikut adalah single thread dan multi-thread.
Yang pertama, single thread. Proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Yang kedua, multi-thread. Proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Model multi-threading. Dukungan thread disediakan pada tingkat user, yaitu user threads, atau tingkat kernel untuk kernel threads. User threads disediakan oleh kernel dan diatur tanpa dukungan kernel, sedangkan kernel threads didukung dan diatur secara langsung oleh sistem operasi. Hubungan antara user threads dan kernel threads terdiri dari 3 model relasi, yaitu model many-to-one. Model many-to-one memetakan beberapa thread tingkat pengguna ke sebuah thread tingkat kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Thread tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung thread kernel menggunakan mode many-to-one. Model one-to-one. Model one-to-one memetakan setiap thread tingkat pengguna ke thread kernel. Ia menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahannya model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuat thread kernel. Karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini jumlah thread dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one-to-one ialah Windows NT dan OS 2. Model many-to-many. Model ini memultiplex banyak thread tingkat pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkat pengguna thread. Jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi concurrent atau berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada satu waktu. One-to-one menghasilkan concurrent yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam satu aplikasi. Atau dalam beberapa hal, developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Model many-to-many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, dan juga ketika suatu thread menjalan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Sekian dan terima kasih.